OTW hari ini membawa saya ke salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal memiliki cukup banyak spot wisata menarik. Salah satunya destinasi yang akan saya kunjungi ini, Gumuk Pasir Parangkusumo. Kali ini saya OTW ke Bantul, salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan kabupaten romantis. Salah satu titik romantisnya adalah di sini, apa yang disebut dengan Sahara Vanjava. Tapi romantisme di kalangan anak usia muda kadangkala disalahartikan dengan hal-hal yang dilarang secara agama dan juga dilarang pula oleh hukum negara. Dan akhirnya mengarahkan mereka kepada keterpaksaan nikah usia muda, dan karena belum siap, mereka kemudian harus menghadapi perceraian. Dan itu menjadi salah satu fenomena yang pengen gua kulik di OTW ke Bantul kali ini. Gua akan nyari anak-anak muda di sini buat ngobrolin dunia anak muda di Bantul. Yuk kita OTW lagi. Satu, dua, tiga. Nah, ini dia anak Ada muda. Habib. Bib, Bantul, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Habib kok sampai sini, Bib? Nah, aku tuh sekarang emang lagi suka jalan-jalan, OTW sana sini. Nah, kali ini nih ke Bantul karena di Bantul ini katanya disebutnya kabupaten yang romantis. Oh. Nama dulu. Kamu? Oke, saya Faiz, Bib. Faiz. Jauh hari saya. Jauh hari. Wih, biasanya dia persiapannya bagus tuh karena dari jauh-jauh hari. Jauh hari, oke. Deket hari aja. Kamu? Nur, Wah, Nur Cahaya. Kamu? Isna. Isna. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih, romantisnya Bantul tuh apa? Coba masing-masing. Kalau kamu? Ya, romantisnya Bantul itu ya kayak gini, Bib. Ada pantai. Ini pantai. termasuk salah satu romantisme daerah. Ini termasuk. Bantul. Kalau kamu, Isna? Semuanya kali ya, Bib. Daerahnya Semuanya romantis. Bantul aja itu udah istimewa. Wow. Istimewa. Yang Bagian istimewa. Oh iya, bagian dari Bagian dari Jogja. Jogja. Jelas Iya. tuh. Betul. Ya karena itu kan di spot-spot romantis mereka melakukan hal-hal yang diinginkan mereka tapi tidak diinginkan Tuhan. Ya kan? Akhirnya mau nggak mau biasanya orang solusinya yaudah nikahin aja nih biar gak malu-maluin Ya. gitu kan. Terus Jalan setelah itu cepetnya gitu sih, Bib. iya. Dan karena belum siap akhirnya rumah tangganya berantakan dan itu. ujung-ujungnya Bikin cerai. jadi data perceraian di Bantul juga termasuk yang tinggi. Iya. Iya, Bib. Nah, Nikah itu. dini mempengaruhi perceraian besar juga berarti. Bib. Iya, karena kan karena kan nikah tuh nggak gampang ya. Iya. Kita aja belum nikah, Bib. Nah, itu Kita dia. masih mahasiswa, Bib. Iya. Gitu. Kalau saya udah, tapi dulu sejak sebelum nikah sering sih ngasih nasihat pernikahan. Karena kan nggak apa-apa kan walaupun belum nikah. Ya, Yang nggak belum mati juga ngasih sama kematian. nggak Iya, apa-apa. benar, Bib, benar. Nah, kalian ada ini nggak, Isna? Kamu punya temen yang nikah usia muda nggak? Ada sih beberapa, Bib, tapi mungkin nggak yang separah karena dia Iya, ada terjerumus aksiden, ya. Karena lebih ke setelah lulus SMA gitu, terus karena kan peraturan menikah, syarat menikah perempuan itu kan sempat 16 tahun gitu loh. Iya. Nah itu Sekarang diubah ya. jadi itu sangat-sangat, apalagi kalau teman-teman perempuan yang nggak lanjut kuliah atau langsung kerja itu kalau di Masyarakat. rumah, di masyarakat, di kampung itu udah dicap Nikah aja. ya udah mau ngapain lagi Mau ngapain lagi? gitu. Nikah Jalan aja. alternatif. Lawan tuh lah, Bib. Iya betul. Padahal
menjadi ibu rumah tangga itu satu hal yang harus dipersiapkan kan. Justru. Iya kan, nggak mudah kan kita harus serumah dengan orang yang bukan keluarga kita Iya, sebelumnya. benar. Apalagi kalau tiba-tiba kemudian punya anak, bagaimana membesarkan anak. Kalau kita nggak siap dengan pendidikan parenting, dengan kestabilan emosi kan jadi negatif juga kan bagi rumah tangga dan khususnya bagi anak-anaknya kan. Iya benar. Beb. Kalau kamu Beb, ada ini ada, kan, Beb. teman? Ada. Karena terjerumus kayaknya. Iya. Iya, karena terjerumus ya. Karena mungkin medsos kali ya, Beb, yang Iya. menjadikan budaya-budaya yang sebenarnya bukan budaya kita, namun dikonsumsi oleh para anak-anak muda. Iya. Nah, itu yang menjadikan ada beberapa teman-teman yang masuk terjerumus di situ. Jadi tanda kutip mereka sudah duluan sebelum menikah. Terus apalagi yang menurut kalian bisa dilakukan oleh kalian nih sebagai anak muda untuk mengedukasi teman-teman di Bantul? Mungkin lebih ke mengajak ya, Beb, mengajak untuk selalu meningkatkan kapasitas diri. Itu sih, Beb. Kalau menurut saya, kalau misal di Bantul ini teman-teman pemudanya mau bergabung dalam mungkin Pokdarwis atau Karang Taruna, mereka akan lebih aktif dalam berorganisasi. Mungkin kalau lewat dari mahasiswa mungkin lewat seminar mungkin ya. Iya, Kayak seminar. apa itu program sex education. Iya, begitu. Apalagi Iya. Jogja kan banyak kampus, banyak Iya, pesantren, betul, banyak- betul. Itu Banyak jadi kafe juga. Nah, itu. Makanya harus sering ke kafe. Iya, buat iya. dipakai ke yang positif atau yang negatif Betul. sebenarnya. Tinggal Karena kan kayak seminar itu kan sekarang udah nggak cuma di Mulai- kampus kan, iya, benar. bisa di kafe kan. pantai gitu. Bahkan di gunung, Tadabur. di mana aja bisa sebenarnya kan. Iya kan, akhirnya kan bukan soal tempatnya, tapi bagaimana kita melihat dan menggunakan tempat itu kan. Iya, benar. Bisa aja sih kayak saya sering tuh ngelihat santri yang baca Al-Quran dan memperbaiki hafalannya itu di tempat-tempat sambil liburan, Iya. kan. Nah ini saya mau OTW lagi. Siap. Oh, Buat- berarti ini OTW bareng Habib itu ya? OTW bareng Habib. Oke. Ya udah, makasih ya. Oke, Beb. Makasih, Beb. Makasih banyak, Beb. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya, Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul mencatat,
Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, jumlah pengajuan dispensasi pernikahan dini terus mengalami lonjakan. Fenomena sosial ini cukup miris, mengingat pernikahan adalah sebuah momen sakral yang memerlukan persiapan dalam berbagai aspek. Saya akan bertemu dengan Kepala KUA untuk berbincang-bincang lebih mendalam seputar fenomena tersebut. Yuk kita OTW. Gue udah di KUA Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kali ini gue akan ketemu dengan kepala KUA-nya untuk menggali cerita tentang bagaimana sih fenomena menikah di usia muda dan perceraian di Kabupaten Bantul, khususnya di Sewon ini. Yuk, kita OTW ke dalam. Nah, akhirnya udah sampai di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Kalau kesel, Sewon namanya. Pak Mustafid, selaku kepala KUA. Nah, tadi kan saya ngobrol-ngobrol sama anak muda tuh. Nah, di sini tuh banyak spot-spot romantis yang tapi biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak romantis, tuh. Tidak indah, yang dalam pengertian yang sebenarnya. Itu yang kemudian berimbas katanya tingginya nikah usia muda. Dan karena gak siap, tinggi juga angka perceraian di Kabupaten Bantul ya Pak? Ya, di Sewon ini tahun 2023 sampai bulan Oktober ini ada pernikahan 593. Itu pernikahan dininya ada 11 orang. 11 orang? Iya. Oke, berarti ada sekitar 2% ya? Iya. 11 orang. Berarti kalau pernikahan usia muda itu pernikahan di bawah batas umur yang telah ditentukan ya? Iya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dengan adanya perubahan Nomor 16 Tahun 2019 di mana yang awalnya umur calon suami 19 dan calon istri itu 16 menjadi dua-duanya umur 19. Oke, minimal jadi begitu. Minimal umur ya, 19. Nah, tadi 2% itu di bawah 19. Iya. Salah satu atau keduanya berarti. Iya, betul. Berarti harus melalui pengadilan biasanya. Iya. Ada syaratnya di mana dia harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Oke. Dan 11 itu angka yang tinggi ya. Karena ya, lumayan. Kalau kemudian menjadi masalah kan ya. Lumayan akan mengganggu kondusivitas lingkungan, kadang juga ya kasihan juga kan bagi istri atau suami kalau tidak siap masih ketika dia menikah. Itu makanya saya Pak Mustafid sering bilang nikah itu bukan di waktu yang cepat, di waktu yang tepat. Ya. Setuju nggak? Setuju. Pak Mustafid ya. Ya. Nah, kalau sejauh ini di masyarakat khususnya di sekitar Sewon ini soal perceraian itu, apakah sesuatu yang memang banyak terjadi dari penglihatannya Pak Mustafid atau gimana Pak Mustafid? Saya melihat data di masing-masing kalurahan itu ya memang agak tinggi angka perceraian, di mana di kalurahan kan mereka harus mencari sebagai dasar untuk mau melakukan perceraian ada surat keterangan dari desa. Itu kan bisa dilihat dari situ datanya. Jadi memang agak lumayan. Sementara data yang jelas kami miliki itu tentang pernikahan dini, kami memang bisa menyebutkan seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, ada 11 orang. Jadi mungkin satu pasang itu yang kurang umur yang laki-lakinya atau mungkin salah satunya jadi yang perempuannya. Oke, bisa jadi malah dua-duanya ya? Ya bisa jadi dua-duanya kurang umur. Saya nggak ngebayangin tuh kalau pernikahan dua-duanya kurang umur semua tuh. Iya. Rumah tangganya, karena kan stabilitas emosional, kemampuan intelektual, ya. Bahkan
kecakapan spiritual itu kan sesuatu yang penting dalam keluarga ya. Iya, betul. Kalau dia belum matang, bisa jadi nikahnya itu hanya modal keinginan bukan kemampuan ya. Ketika kita melihat calon pengantin itu kurang umur, biasanya di situ ya memang ada berbagai sebab sih. Oke. Ada yang Biasanya apa? mungkin kami melihat memang karena hamil duluan. Oke, yaitu Ya, berarti bisa. yang Jadi ada diobrolin sudah tadi. bermasalah duluan. Sudah bermasalah. Iya, Dan akhirnya dinikahkan. iya. Jadi itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang lebih besar tuh kan. Iya, betul. Dan berarti kemudian apa yang dilakukan teman-teman di KUA Pak Iya. Mustafid untuk mengatasi ini kayak perceraian lah, kemudian pernikahan usia muda dan lain sebagainya. Untuk pernikahan usia muda, kami ada program namanya BRUS, Bruce. Bimbingan Remaja Usia Sekolah, di mana program kami adalah menyasar ke sekolah-sekolah yang ada seperti Madrasah Aliyah, SMA atau SMK. Bagaimana kami penyuluh agama, penghulu yang sudah terbimtek memberikan materi kepada sekolah yang ada di wilayah Sewon ini tentang pernikahan, kesiapan pernikahan kepada terutama para remaja, para usia sekolah ini, sehingga mereka betul-betul nanti akan matang ketika melaksanakan sebuah pernikahan, persiapannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan perceraian yang merebak, bahwa di KUA kami sebagaimana KUA yang lain, program Bimas Islam, bahwa calon pengantin itu disyaratkan harus mengikuti BINWIN, bimbingan perkawinan. Dan alhamdulillah di KUA Sewon ini ya secara klasikal sudah berjalan 95%. Karena yang 5% ini kadang-kadang calon pengantin itu tidak punya waktu, sehingga mereka mengadakan BINWIN itu hanya sepasang sendiri gitu. Dan tetap kami layani. Dan insya Allah jadi tidak bersama-sama. tidak bersama-sama. Kami berupaya untuk semua calon pengantin itu harus melaksanakan bimbingan perkawinan. Habis itu kami juga ikut bertanggung jawab setelah mereka mengadakan pernikahan. Karena usia rentan perceraian itu kan umur 1 sampai 10 tahun pernikahan. Oke. Nah, di KUA Sewon ada program namanya Pusaka Sakinah, di mana pembinaan pasca perkawinan usia 1 sampai 10 perkawinan itu ada sejenis bimbingan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan keluarga. Di antaranya begitu, sehingga mereka betul-betul di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga betul-betul siap. Kalau perceraian itu biasanya apa sebabnya kalau di daerah Sewon dan sekitarnya ini? Permasalahan keluarga itu macam-macam. Ada yang mungkin kekerasan dalam keluarga, ada perselingkuhan, ada juga ekonomi. Intinya tadi itu ya, modal nikahnya kemauan bukan kemampuan. Iya, betul. Tidak memiliki kemampuan finansial, belum memiliki kemampuan emosional sehingga terjadi KDRT dan Iya, lain Bib. sebagainya. Ya. Kemudian belum memiliki kemampuan intelektual, sehingga nggak tahu nih rumah tangga mau dibawa kemana nih. Jalani aja, akhirnya jalani aja masuk jurang gitu. Iya, kan? betul. Baik. Terima Iya, kasih Bib. Pak Mustafid ya. Iya, Bib. Terima kasih sekali, Bib, atas kerawuhannya. Iya. Bincang-bincangnya. Terima kasih sambutannya. Iya. Terima kasih juga tehnya nih. Monggo silahkan diminum, Bib.
Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, ya. Bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu, rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Apa lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Iya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Umumnya, faktor penyebab kasus perceraian adalah masalah ekonomi. Nah, di Kabupaten Bantul ini ada salah satu desa yang sangat menarik. Namanya Desa Panggung Harjo. Kepala Desa Panggung Harjo memiliki program pengembangan ekonomi desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti apa model pemberdayaan tersebut? Kita akan bertemu dan ngobrol langsung dengan Kepala Desa Panggung Harjo. Yuk, kita OTW. Waalaikumsalam. Apa kabar? Di kabar baik, Beb. Alhamdulillah. Terima kasih, Beb. Lurah Panggung Harjo. Lurah Panggung Harjo. Udah berapa tahun? Oh ini? Ini 11 tahun. Jadi tahun kelima di periode kedua. Di periode, karena per periode 6 tahun. 6 tahun. Untuk kepala desa ya. Kepala desa. Iya. Pak Lurah, jadi saya kan OTW di Kabupaten Bantul. Iya. Termasuk ke tadi ke Kecamatan apa? Sewon. Yeah. Nah, Pak Lurah, salah satu hal yang menjadi potensi tapi juga banyak tantangannya itu adalah spot-spot romantis di Kabupaten Bantul. Yang diisi dengan romantisme yang justru tantangannya kadang berdampak negatif. Yang membawa anak mudanya itu pada pernikahan usia muda dan efeknya karena nggak siap jadi angka perceraiannya tinggi. Betul. Nah, kalau di Panggung Harjo sendiri gimana fenomenanya? Saya kira fenomenanya tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi memang kita berhadapan. Monggo Beb, ini namanya jaken ceruk. Jaken ceruk. Jahe kencur jeruk. Kencur jeruk. Jeruk. Baru nemu ini. Jadi memang itu menjadi satu fenomena umum kita melihatnya di tengah arus informasi yang hampir tidak terbatas gitu ya. Yang kemudian menggeser beberapa nilai-nilai yang dulunya itu sesuatu yang sifatnya sakral gitu ya. Kita melihatnya ini ada persoalan mendasar terkait dengan ketahanan keluarga. Dari hasil OTW tadi itu juga saya mendapatkan salah satu sebab perceraian di sekitar Kabupaten Bantul ini itu adalah ekonomi, masalah ekonomi. Jadi mereka tidak memiliki ketahanan ekonomi dan akhirnya harus mengambil keputusan untuk hidup sendiri-sendiri lagi. Nah, saya melihat
Desa Panggung Harjo ini itu mencoba membangun ketahanan ekonomi di masyarakatnya ya, Pak Lurah. Jadi salah satu isu terkait dengan infrastruktur ekonomi itu ada di dua hal sebenarnya. Yang pertama entrepreneurship dan yang kedua kelembagaan ekonomi di desa. Nah, entrepreneurship itu meliputi 4 aspek, mulai dari konsep diri, finansial literasi, kemampuan menciptakan nilai, kemampuan melakukan inovasi, dan kemampuan ngitung resiko. Nah, yang paling bermasalah itu terkait dengan finansial literasi. Sehingga problem-problem ekonomi itu, satu terkait dengan akses terhadap sumber penghidupan yang layak, yang kedua adalah terkait dengan finansial literasi tadi. Nah, desa mencoba untuk mencukupkan 2 hal, sehingga melalui beberapa program. Termasuk juga ada bank sampah ya? Unit pengelolaan sampah. Unit pengelolaan sampah. Jadi bank sampah hanya menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, berkelanjutan dan sebagainya. Tapi secara umum unit pengelolaan sampah. Jadi memang di sana melibatkan teknologi, terus kemudian juga ada ada 40-an tenaga kerja yang bekerja di unit pengelolaan sampah tadi. Yang kita tahu mereka relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak ketika bekerja di luar desa. Termasuk tempat kita duduk nih, Kampung Mataraman ini milik desa ya? Milik desa. Pak Lurah ya? Ini berdiri tahun 2017, menjadi unit usaha kedua. Unit usaha kedua setelah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berdiri tahun 2013. Karena memang ya salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa tidak hanya semata-mata mencari sumber pendapatan asli desa, tetapi sekaligus harapannya menjadi bagian dari jaring pengaman sosial. Pak Lurah, saya sebenarnya pengen tetap di sini nih. Harus makan dulu. Ya, tapi untuk makan, bukan untuk ngobrol-ngobrol. Sebelum saya OTW lagi, Pak Lurah. Terima kasih, Pak Lurah ya. Sama-sama, Bib. Matur nuwun berkahipun. Perjalanan saya di Kabupaten Bantul hari ini bisa menjadi bahan edukasi yang baik bagi daerah lain. Utamanya adalah bagaimana mencegah fenomena sosial yang menimbulkan problem di kalangan remaja, seperti pernikahan di usia muda yang dapat meniscayakan perceraian. Juga soal bagaimana seorang pemimpin, seperti kepala daerah, memiliki kreativitas dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kemaslahatan masyarakat daerahnya. Ikuti perjalanan saya untuk menggali berbagai persoalan seputar moderasi beragama dan isu sosial di daerah lain agar bisa kita terus bangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Yuk, kita OTW. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya, Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Setelah pendaftaran. Untuk biayanya Pak? Untuk menikah di luar KUA ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada biaya. Keluarga harmonis dan sakinah.